Baiklah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kasus kita Al-Quran Surah Al-Fil. Alhamdulillah, insyaallah وبتيسير الأمور بالمقصود وبتسبيل القلوب المخلوقات أجمعين وبالهداية والتوفيق لما يحب الله ويرضى وبالتوفيق وهذا الزمان بحق القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malam hari ini kita ambil materi yaitu tentang ilmu begunah dan gunah lazimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi diperhatikan huruf dot sukun. Jangan kedengaran mantul ya. Praktek pembacaan atau praktek pengucapan huruf dot sukun tidak boleh ada bau-bau pantulan. Karena huruf dot tidak memiliki sifat qalqalah sampai tadlil. Maka penting diperhatikan makhraj huruf dot tersebut, yaitu pinggir lidah menempel ke gusi gigi ke gigi samping kiri atau kanan. Maka kalau misalnya sudah pas pengucapan huruf dot, pinggir lidah menempel ke gigi samping kiri atau kanan, sifat qalqalah itu dengan sendirinya tidak apa. Tapi kalau masih mantul berarti itu menandakan bahwa pengucapan huruf dot tersebut belum tepat pada tempatnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim
طيرا أبابيل. Ini huruf to sama, penting diperhatikan huruf to. Jangan sampai kesannya to itu kayak ta, sekalipun satu makhraj, cuma di sini yang membedakan sifat. Maka prakteknya pun harus agak beda. Jangan toiron, kalau to, ta, to, sama aja. Maka di sini harus nampak, ketika pengucapan huruf to itu harus nampak sifat yubaknya, gitu ya. Karena huruf to salah satu huruf yang memiliki sifat yubak dan isti'rab. Wa arsala 'alaihim tayran qaqa, ya. Jadi pengucapannya si lidah tersebut agak ditaik sedikit ke atas. Ko, ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin. Ini masuk kepada materi kita, atau kita ngambil materi idgham biguna. Nah, di sini idgham biguna hukum tajwidnya, cirinya tanwin kasroh bertemu dengan huruf mim. Maka praktek membacanya harus dimasukkan sesuai dengan hukum tajwid. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Tanwin dimasukkan ke huruf mim. Ya, asal kalimatnya bihijaratin, jelas tanwinnya. Karena di sini hukum tajwidnya idgham, maka tanwin kasroh tersebut dimasukkan ke huruf mim, jadi berubah suaranya langsung M. Bihijaratim, setelah dimasukkan ke huruf mim tersebut ditahan, nah sesuai digunakan dengan digunakan, artinya ditahan dulu di huruf mim, baru minimal 2 harokat, lebih nggak apa-apa ya. Jadi minimal 2 harokat, lebih itu lebih bagus ya. Misalnya lebih dari 2 harokat itu lebih bagus ya. Supaya ketahuan mana hukum izhar, mana hukum idgham biguna. Bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Nah, ini pun sama ya, sesuai, cirinya pun sama. Kasrotain bertemu dengan huruf mim bertasydid, maka prakteknya sama. Dimasukkan tanwin kasroh tersebut ke huruf mim dan ditahan dulu minimal 2 harokat, lebih dari 2 harokat itu lebih bagus ya, supaya bisa membedakan mana hukum izhar halqi, mana huruf idgham. Jangan asal noel doang, sama tuh asfim makku gitu. Ya, harus sesuai, karena tergantung kita cara membaca. Kalau niatnya hadri, maka berarti gunnah itu harus kita ngambil 1 harokat. Semua harus 1 harokat ya, terkecuali mad lazim mustaqal kali ini. Sekalipun niatnya hadri, tadwir ataupun tartil, ketika pengucapan atau praktek membaca itu mad lazim mustaqal kali ini tetap 6 harokat. Adapun yang lain, misalnya mad jaiz muntasil, mad wajib mutasil, mad alif disukun, mad silah tawilah, mad silah qasirah, itu 1 harokat. Karena niatnya hadri. Apabila tadwir maka sedang, gitu ya. Tartil disesuaikan dengan hukum tajwid. Nah, itu harus sesuai ya, tergantung kita niat awal. Kalau niatnya hadri, maka prakteknya pun harus hadri. Kayak taraweh tuh, ya, kayak taraweh biasanya kebanyakan hadri pakainya. Cuman pas diperhatiin hadri, bukan tartil, bukan tadwir, bukan kadang gitu.
Awalnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu udah keluar. Gitu. Kalau niatnya hadir berarti matahari sebelumnya harus tadi awal atau segitu cukup. Yang gak enak nih yang namanya sholat itu nyari ke sholat apa nyari enak, nyari matas gitu, tinggal itu aja. Perkara ibadah itu nyari keabsahan gitu, bukan nyari pantas. Pantas gak pantas yang penting sah. Buat apa pantas? Cuman pantas karena nyambungin amin. Kalau misalnya ngerusak sholat kita gitu, buat apa? Gitu ya. Jadi kalau niat hadri berarti harus kita ambil jalan satu harokat semua. Takbir, nah itu baru 2 harokat. Nah, berarti matahari syukurnya baca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harokat situ. Makanya kalau misalnya counter, kita harus tahu, jangan asal cepatnya aja, harus tahu aturan mainnya. Karena baca Al-Quran itu bisa 3 cara, silakan, asal jangan keluar daripada ketentuan tajwid, aturan tajwid. Mau counter, kalau mampu silahkan, jangan sampai cepatnya doang merubah atau merusak makhraj. Tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Enggak sesuai. Sembur. Cepat. Sembur. Cuma itu tadi harus tetap dijaga makhraj ya. Karena makhraj itu salah satu bagian daripada rukun tajwid. Yang pertama lagi gitu ya. Jadi rukun tajwid itu sering disampaikan ada 4. Yang pertama harus mengetahui makharijul huruf yang jumlahnya 17 dibagi 5 bagian. Yang kedua harus mengetahui sifatul huruf yang jumlahnya 17 dibagi 2 bagian. Yang ketiga membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Yang keempat harus membiasakan diri bertadarus membaca Al-Quran. Itu rukun tajwid. Rukun Quran pun ada. Nah rukun Quran bukan rukun dulu aja, Quran pun ada rukunnya. Rukun Quran ada 3. Yang pertama harus syihatus sanadi, artinya harus berguru kepada guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu nahu sekalipun itu aja loh. Yang ketiga, harus sesuai dengan tulisan Rasul Utsmani atau harus mengetahui tulisan Rasul Utsmani. Itu ya. Nah, kita pengen tahu tulisan Rasul Utsmani kayak gimana? Ini kamu bisa baca gitu ya. Itu masuk kepada rukun Quran. Makanya ketika kita kaji Al-Quran pun sulit ya kalau sesuai pantannya gitu ya. Makanya nggak bisa kita nyepelein. Yang penting Al-Quran bisa baca, nggak bisa begitu. Karena Al-Quran itu diatur. Baca Al-Quran itu nggak bisa sekarang dewe, harus ngikutin tajwid ya. Sekalipun komandan nih, mesti komandan, nggak bisa, tetap kulit tajwid. Tentang komandan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak bisa begitu, tetap kulit tajwid ya. Karena kita ibadah ngikutin fikih, baca Al-Quran ngikutin tajwid. Sudah ada aturan mainnya ya. Perhatikan rukun tajwidnya, rukun Qurannya, dan cara membacanya sesuai aturan tajwid yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jelas ya, jangan sampai kadang ada suka ada ada pembulan kadang. Awas ya. Setiap huruf yang sukun, huruf mati tidak boleh ada pantulan terkecuali huruf qalqalah. Selain daripada huruf qalqalah, buat cara membacanya tidak boleh mantul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Huruf terakhir
terakhir lagi nih, kadang suka ada masih yang ditahan. Fil tuh, ada yang kayak gitu tuh. Jangan ditahan, lepas. Setiap huruf terakhir diwakafkan maka wajib dibaca sukun. Terkecuali, nah ini juga sama, terkecuali huruf yang diwakafkannya huruf gunnah lazimah seperti nun bertasdid, mim bertasdid boleh ditahan seperti lahunna. Wakaf lahun, tahan nggak apa-apa, gitu ya, karena hukum tajwidnya gunnah lazimah. Kaidahnya di kaidahnya itu waqfan wa waslan, baik waqaf maupun wasal, baik berhenti maupun lanjut disambung ke berikutnya, tetap hukum gunnah lazimah itu wajib ditahan atau digunakan. Kalau misalnya selain daripada gunnah lazimah, cara membacanya nggak boleh ditahan. Fil gitu. Jangan lepas ya. Fil gitu aja udah. Klasik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin